Welcome back to Geek Podcast God is Good. Saya Kira Jo. Hari ini kita kedatangan saudara kita yang sangat spesial. Dia akan berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia juga akan membagikan cerita tentang bagaimana Tuhan telah bekerja dalam hidupnya, memberkati dan mengubah dia. Silakan Bapak Arif, mungkin bisa dimulai dengan perkenalan dirinya. Ya, nama saya Arif. Saya terlahir dari keluarga Kristen. Opa saya itu seorang pendeta hamba Tuhan. Jadi dari kecil itu kami sudah didoktrin, kami sudah mendengar tentang kisah-kisah Tuhan. Namun ketika saya beranjak dewasa, saya mempelajari beberapa agama karena ada beberapa pemikiran-pemikiran di kepala saya yang tidak sesuai dengan konsep berpikir saya kan. Jadi mau cari tahu sendiri kebenarannya, Ya, begitu. Betul. Jadi saya pelajari beberapa agama. Akhirnya saya menemukan satu ajaran yang menurut saya seturut dengan logika saya. Agama yang masuk dengan logika ya? Iya, betul. Jadi ketika itu saya mendalami agama tersebut dan saya meninggalkan Kristen. Oke. Oh, jadi dulu Kristen, Ya, kemudian mencari satu kebenaran, ya, terus pindah agama yang Betul. menurut Bro Arif ini cocok dengan logikanya iya, Bro Arif. betul. Oke. Nah, setelah itu berjalan di agama tersebut, saya mempelajari lebih dalam, mendalami. Nah, satu waktu Tuhan itu ingin membawa saya kembali kepada Dia. Bagaimana Jadi caranya tuh? cara Tuhan waktu itu sungguh di luar pikiran saya. Jadi pertama itu saya waktu itu pandemi 2010. Jadi pada saat pandemi 2020, sorry. 2020. 2020. Jadi pada saat pandemi itu mama saya itu meninggal karena kena pandemi. Nah di situ itu saya merasa terpuruk sekali, kondisi saya terpuruk sekali. Ditambah masalah-masalah di dalam pekerjaan saya, kan saya bergerak di bidang konstruksi. Ada beberapa pekerjaan yang bermasalah pada saat itu. Jadi akhirnya waktu itu ya kondisi keuangan itu boleh dikata minus waktu itu. Sampai minus Iya, ya? sampai minus waktu itu. Memang pada waktu itu masa yang lumayan sulit untuk semua orang ya? Betul. Jadi pada saat itu saya kehilangan arah begitu. Saya tidak tahu saya harus berharap pada siapa karena di agama tersebut saya cuma taunya itu semua hasil perbuatan kita. Okay. Jadi kita tidak mengandalkan siapapun selain diri kita sendiri. Istilahnya seperti itu. Bagaimana maksudnya? Sorry. Jadi tidak ada satu kuasa pun selain kita sendiri yang menentukan nasib kita ke depannya. Seperti itu. Oh, begitu? Ya, jadi apa yang kita perbuat hari ini, itu akan kita tuai nantinya. Oh, oke. Seperti itu. Nah, ketika itu saya ingat saya ditelepon sama om saya dari Surabaya waktu itu. Dia tanyakan kondisi saya karena dia tahu kondisi saya pada saat itu lagi dalam kondisi yang cukup parah. Saya cerita-cerita terus dia sempat untuk menginjili saya. Nah, saya anggap itu seperti angin lalu lah karena bagi saya itu saya sudah dengar dari semenjak saya masih kecil, saya sudah dengar konsep-konsep seperti itu kan. Karena kan memang dari awal Kristen kan? Iya, betul. Cuma berpindah. Ya, berpindah. Jadi ketika dia ngobrol-ngobrol, habis itu saya enggak peduli. Pada suatu saat di malam Natal 24 Desember 2021. Di malam Natal ini? Malam Natal, betul. Jadi di malam Natal itu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus sendiri waktu itu. Wah, itu sungguh luar biasa sekali. mungkin bisa diceritakan Bro, karena menarik ini perjumpaan pribadi. Jadi perjumpaan pribadi dalam langsung lihat. Iya, betul. Ketemu. Jadi pada saat itu saya lagi nelpon gitu. Terus saya sudah mau masuk ke kamar saya untuk istirahat karena sudah larut malam. Tapi waktu itu hati saya itu menyuruh saya untuk tetap duduk di situ, untuk tidak berpindah dari tempat saya duduk. Nah, ketika saya duduk, saya melihat satu sosok yang datang. Itu saya nggak tahu dia siapa waktu itu. Saya belum kenal. Ya, saya belum kenal pada saat itu. Jadi ketika dia datang,
Saya tanya, kamu siapa? Saya tanya, kamu siapa? Nah, dia cuma jawab, aku adalah yang awal dan aku adalah yang akhir. Hah. Setelah itu, kan saya belum mengerti. Awal yang akhir ini, siapa dia ini? Terus saya tanya lagi, kamu siapa? Aku mengadakan yang tiada dan aku meniadakan yang ada. Nah, setelah itu, dia pegang kepala saya, itu rasanya kayak kesetrum. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua gemetar gitu. Nah, setelah itu, gemetar begitu, saya alami sekitar 15 menit begitu. Saya akhirnya masuk tidur. Setelah saya masuk tidur, besok paginya itu, saya heran dengan diri saya sendiri. Loh, kok bisa mulut saya ini tiba-tiba nyanyi lagu gereja gitu. Lagu pujian gitu keluar dari mulut saya. Puji-pujian. Iya, lagu puji-pujian itu. Jadi pada saat itu saya tiba-tiba nyanyi itu. Sejauh timur dari barat engkau melempar dosaku. Jadi saya tanpa sengaja nyanyi lagu itu. Akhirnya saya merasa, wah, saya sudah ada stres mungkin ini karena Sorry saya potong, Iya. Bro Arif. Situasi hatinya pada saat itu bagaimana? Apakah maksudnya waktu kesetrum itu apa yang Bro Arif rasakan? jadi waktu itu kayak ada kelegaan. Kelegaan? Iya, ada kelegaan saya rasakan pada saat itu. Jadi air mata saya tiba-tiba mengucur begitu, mengucur dengan deras. Saya tidak tahu, saya tidak sedih, saya tidak apa. Tapi tiba-tiba air mata saya mengalir keluar dengan deras dan pada saat itu seperti ada suatu beban yang dicabut dari badan saya begitu. Jadi langsung plong, hati saya langsung plong begitu. Seketika pada saat itu semua beban-beban pikiran saya hilang waktu itu. Jadi lega, ada suatu kelepasan lah istilahnya begitu pada saat itu. Nah, keesokan harinya itu saya nyanyi lagu puja-puja dan saya merasa, wah, Lagi saya happy? iya, saya ini kenapa? Saya sendiri tidak tahu ini kondisi diri saya kenapa bisa seperti ini. Ini saya sudah terlalu stres sampai saya nyanyi seperti ini, ataukah ini apa? Sampai saya kan tidak ngerti karena saya analisa dengan logika saya ini tidak masuk akal. Saya melakukan hal seperti ini nih di luar nalar saya. Seperti itu. Jadi saya bingung, wah ini saya kenapa ini, saya kenapa? Akhirnya Tuhan ternyata mau saya berserah kepada Dia. Nah, saya berserah kepada Dia, akhirnya saya pada saat itu saya nurut apa yang Tuhan bilang. Saya mulai, oke Tuhan, hari ini saya berserah. Saya sudah mulai mau ikut jalan-Mu. Saya berkomitmen begitu dalam hati saya. Dan kemudian singkat cerita, beberapa minggu kemudian saya terus lebih dekat, istilahnya saya menyembah, memuji Tuhan begitu kan di rumah. Terus pada saat itu ada satu janji yang Tuhan ceritakan kepada saya pada saat itu. Di saat kondisi saya lagi terpuruk seperti itu, Tuhan ucapkan satu janji yang saya tidak bisa lupa sampai hari ini. Janjinya itu gini, utang-utangmu kubayarkan, utang-utangmu kulunaskan, cicilanmu kubayarkan. Nah, saya sampai, loh, ini janji enak sekali didengarkan di kondisi seperti itu. Wah, ini janji enak sekali didengar seperti itu. Saya terus mengalami hal-hal yang seperti janji-janji Tuhan itu. Namun untuk realisasinya itu belum ada. Jadi sejak masa itu, setahun kemudian itu tidak ada terjadi perubahan di dalam hidup saya, istilahnya pada saat itu. Sampai saya sempat meragukan, ini suara Tuhan atau suara siapa ini? Saya sampai sempat ragu, ini saya berhalusinasi kah? Atau ini dari pikiran saya, suara hayalan saya seperti itu. Mungkin karena sudah terlalu stres, jadi kita berpikir begitu ya. Betul. Tapi ternyata tidak. Tuhan bilang, kamu tidak akan bisa terima janji saya kalau kamu belum mengampuni. Mengampuni. Betul. Jadi pada saat itu proyek saya ada yang bermasalah itu, kerjaan saya ada bermasalah itu karena ada satu karyawan saya yang istilahnya karyawan kepercayaan saya itu yang melakukan suatu kesalahan begitu. Sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada saat itu. Nah, saya masih menyimpan rasa rasa kecewa, sakit hati ya, betul. Jadi saya ada rasa kecewa, rasa sakit hati pada saat itu. Nah, itu saya memang pada saat itu tidak bisa untuk melupakan itu karena saya pikir kondisi saya seperti ini karena ulah dia. Begitu. Saya bisa jatuh seperti ini karena ulah dia. Seperti itu. Nah, akhirnya Tuhan tuntut itu dari saya. Kalau kamu mau itu terjadi,
ya kamu harus bisa mengampuni. Saya coba, walaupun memang berat. Jadi rasanya itu berat sekali pada saat itu. Saya butuh waktu sekitar beberapa minggu pada saat itu untuk bergumul dengan diri saya. Mau mengampuni atau tidak? Betul. Jadi saya bergumul dengan diri saya itu, apakah saya rela untuk ampuni ini orang? Sedangkan saya tahu ini kondisi saya bisa seperti ini karena salah satu penyebabnya dia. Nah, karena dia. Nah, jadi saya berpikir, Tuhan, kenapa saya bisa ampuni? Seperti itu kan saya ngomong. Terus Tuhan ngomong, saya juga kan mengampuni. Yang saya ajarkan itu pengampunan. Kalau kamu tidak bisa mengampuni, bagaimana saya bisa tepati janji saya? Jadi selain pengampunan, Tuhan itu butuh kita taat juga di situ. Ya, Ya, ketaatan. ketaatan di situ yang Tuhan butuh. Nah, pada saat itu, Karena mengampuni juga itu kan adalah perintahnya. betul. Jadi seperti di mana dia telah mengampuni dosa kita, kita harus mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita supaya kita jangan juga ditagih. Betul, seperti itu. Ya, jadi pada saat itu begitu saya melepaskan pengampunan, akhirnya karyawan saya itu datang terus ngomong mau kerja kembali kepada saya. Saya ampuni, terus saya kasih tahu, ajarkan ini salahmu, ini, kalau kamu tidak mau bikin lagi, saya bisa terima. Saya kasih kesempatan kedua istilahnya kan, padahal kesalahannya itu cukup fatal pada waktu itu. Oh, sampai dikasih kesempatan kedua, berarti udah belajar, udah mau taat nih. Ya, jadi pada saat itu saya belajar lakukan apa yang Tuhan suruh, mengampuni. Nah, seketika itu Tuhan juga melakukan sesuatu yang di luar pikiran saya waktu itu. Jadi pertolongan Tuhan itu datang pada saat itu, job itu tiba-tiba langsung masuk waktu itu. Sesuai dengan janjinya dong. Sesuai dengan janjinya, iya betul. Bahkan itu janjinya itu betul-betul terpenuhi dalam kehidupan saya melalui job yang dia berikan itu. Nah, singkat cerita, saya mengalami itu pemeliharaan Tuhan setelah dikasih job apa itu. Setelah itu, nah ini kadang kita manusia itu lupa. Setelah Tuhan menggenapi janjinya, kita sudah mulai diberkati, kita sudah mulai lupa sama sumbernya berkat ini tadinya. Kita lupa Tuhannya. Kita lupa Tuhannya, kita fokus ke berkatnya yang dikasih. Ini yang saya mau saksikan ini. Jadi ini pengalaman pribadi saya. Ya. Pengalaman pribadi saya pada saat itu, saya lebih berfokus ke berkatnya. Fokus ke berkatnya. Saya lebih fokus ke berkatnya. Jadi Tuhan sudah mulai kasih berkat, saya malah fokus kejar berkatnya. Akhirnya hubungan saya dengan Tuhan yang semula itu dekat, akhirnya saya merasakan ada jarak sama Tuhan. Akhirnya menjadi transaksional dong. Betul. Saya mengasihi Tuhan kalau Tuhan memberkati saya. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Cuman seperti ini. Oh Tuhan, tunggu dulu. Saya ada kerjaan. Saya urus dulu kerjaan saya. Tuhan menjadi kedua. Betul. Jadi yang awalnya Tuhan jadi prioritas, Tuhan memberikan berkat, akhirnya Tuhan jadi yang kedua. Di situ. Tuhan yang jadi yang kedua. Saya fokus di pekerjaan. Saya fokus. Misalnya Tuhan minta saya untuk berdoa, saya bilang, tunggu Tuhan, saya lagi ada fokus ini. Lagi sibuk. Lagi sibuk, betul. Bahkan saya sudah tinggalkan, saya biasanya menyembah Tuhan di malam hari. Biasanya saya habis kerja, dari lokasi apa, saya menyembah Tuhan, saya sempatkan waktu untuk pujian penyembahan begitu. Akhirnya sudah tidak ada. Karena pada saat malam hari itu saya sibuk menghitung lagi. Saya sibuk hitung kerjaan lagi, betul. Jadi saya sibuk hitung kerjaan lagi kan pada saat malam itu. Akhirnya hubungan saya dengan Tuhan jauh. Saya fokus kejar berkatnya. Nah, Tuhan lihat seperti itu. Tuhan kembalikan lagi. Jadi pada saat itu, Tuhan tegur mungkin. Tuhan sudah tegur. Jadi beberapa kali Tuhan berbicara lewat firman, lewat apa yang saya dengar. Ini mengena ke saya. Tapi saya seolah-olah mengindahkan. Saya mengindahkan itu. Jadi saya tetap, saya kan fokus. Nah, terus Tuhan minta saya untuk turun ke dalam pelayanan. Ketika Tuhan minta saya turun ke pelayanan, saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, saya ini mau jadi orang yang biasa-biasa. Jadi saya cuma mau jadi pebisnis, Tuhan. Enggak usah masuk pelayanan. Ya, enggak usah masuk pelayanan, Tuhan. Karena pemikiran saya begini, loh, kalau kita masuk dalam pelayanan, kita itu cuma hidup berkecukupan lah istilahnya. Sedangkan pikiran saya, istilahnya keinginan daging saya itu ingin jadi sukses, jadi besar gitu kan. Jadi otomatis saya harus fokus di karir saya, di bisnis saya. Nah,
saya melawan seperti itu. Hmm. Jadi ketika itu Tuhan bilang, oke, kita lihat sampai di mana kamu bisa fokus dengan pekerjaanmu. Nah, waktu itu seketika 2 bulan kemudian job udah berhenti. Jadi setelah pekerjaan selesai, 2 bulan itu udah nggak ada job sama sekali. Kosong job. Kosong sama sekali. Bahkan yang sudah dihitung pun, yang sudah diajukan pun, itu diundur sampai tahun depan. Saya sampai bingung, loh ini kenapa tiba-tiba kayak begini? Ini diundur sampai tahun depan. Jadi banyak yang saya negosiasi sama orang-orang yang harganya sudah deal, tapi untuk proses pengerjaannya itu diundur ke tahun depan. Loh, ini kenapa ada seperti ini? Kenapa saya diperhadapkan lagi di situasi seperti ini? Situasi yang sama lagi. Tidak sama, tapi Mirip-mirip tapi tak sama. ya, mirip tapi tak sama. Same but different. Ya, betul. Jadi pada saat itu, loh apa yang salah? Jadi saya itu ketika begitu saya introspeksi diri, terus Tuhan ngomong, kamu kan mau bisnis, silakan. Saya berpikir, oh ini salah saya di sini. Jadi Tuhan ngomong, kalau kau mengandalkan manusia, Dirimu sendiri. manusia itu saya salah kaprah di sini, bro. Jadi saya kadang pikir begini, Tuhan ngomong jangan mengandalkan manusia. Maksudnya orang lain. Nah, saya selalu berpikir itu mengandalkan manusia kan mengandalkan orang lain. Ternyata salah. Manusia itu diri kita sendiri itu manusia. Iya. Jadi kalau kita jangan mengandalkan manusia, berarti jangan mengandalkan diri kita sendiri. Nah, saya kadang terpot dengan diri saya berpikir begini, saya ini mampu. Saya ini bisa untuk bagaimana caranya saya cari way out-nya. Jadi saya bisa dapat jalan keluar kalau ada situasi seperti ini. Saya bisa lobby-lobby seperti ini. Mengandalkan pikiran, mengandalkan kepintaran saya sendiri, mengandalkan analisa saya selalu berpikir seperti itu. Tapi Tuhan bilang, jangan mengandalkan manusia. Nah, suatu ketika saya sudah tidak mampu untuk menghandle situasi itu karena jobnya kosong gitu. Jadi saya sudah tidak bisa, saya tidak mampu. Saya akhirnya menyerah lagi sama Tuhan. Tuhan, saya menyerah Tuhan. Saya menyerah. Apa yang kau suruh sama saya lakukan Tuhan. Nah, pada waktu itu simple yang Tuhan suruh waktu itu. Tuhan suruh, kamu datang ke gereja, doa siang. Nah, kebetulan kan di BFC ini, di gereja ini kan ada doa siang, ibadah siang tiap hari, Selasa sampai Sabtu. Nah, waktu itu saya bilang sama Tuhan kayak gini, kenapa saya harus datang ke gereja Tuhan? Bukannya kan kalau di rumah saya itu lebih bisa intim, maksudnya lebih bisa dekat begitu tanpa ada orang lain. Orang yang lihat. Betul, saya lebih bisa menyembah, lebih dekat lah istilahnya. Terus Tuhan kembali ngomong, katanya tadi kamu sudah menyerah. Kenapa kamu tidak mau pergi? Nah, ternyata di sini Tuhan tuntut ketaatan. Iya. Ketika saya pergi ke gereja, saya pergi ikuti apa yang Tuhan minta pada saat itu. Itu kondisi seperti dibalik seperti telapak tangan, bro. Jadi yang kerjaannya tadinya kosong, tiba-tiba kerjaan itu numpuk. Seketika itu. Jadi luar biasa sekali kerja Tuhan itu di dalam hidup saya, itu luar biasa sekali. Kayaknya apa yang Tuhan mau tunjukkan ke Bro Arif ini, lu dengar suara gue, saya pasti kasih kamu. Nah, betul. Apa yang kau mau kan? Betul. Sesuai dengan firman-Nya, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, cuma di sini itu yang saya pikir itu, saya itu waktu itu kebalik, Bu. Jadi saya lebih tambahannya yang saya utamakan. Carilah dulu ketambahannya baru kerajaannya. Nah, itu karena saya berpikir ketika saya berfokus untuk jadi melayani Tuhan, saya dipanggil untuk melayani Tuhan, saya berpikir begini, kalau saya melayani, saya tidak bakalan bisa untuk jadi besar. Cita-cita saya kan usaha saya jadi besar. Itu kalau saya melayani, saya pikir paling hidupnya berkecukupan. Berkecukupan dalam arti pemikiran saya, berkecukupan secara pemikiran saya. Tapi ternyata berkecukupan secara Tuhan itu beda. Standarnya beda. Standar manusia dengan standar Tuhan itu beda. Ya beda. Soalnya kan dia raja di atas segala raja. Iya, betul. Standarnya cukupnya raja, ya itu beda dengan kita yang bisa dibilang rakyat jelata. Betul sekali. Nah, dari situ saya, oh ini yang Tuhan mau. Jadi Tuhan itu cuma tuntut kita taat. Yang pertama itu taat. Ya, itu yang paling penting. Jadi taat. Nah, mungkin banyak orang yang berpikir,
ini bagaimana kalau yang tidak bisa dengar suara Tuhan? Itu saya baru mau tanya. Nah, pasti kan banyak yang bertanya seperti itu kan. Dan ya kalau yang seperti itu sebenarnya kita cukup tahu apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana? Jadi seperti begini, kita misalnya baca Alkitab, terus kita datang ke gereja, ada firman Tuhan yang kena, terus kita pikir, oh ini Tuhan lagi berbicara. Jadi cara Tuhan berbicara itu bukan secara audible saja ke kita, tapi bisa melalui hamba-hamba Tuhan, Bisa melalui firman-firmannya, bisa melalui pujian-pujian yang tidak sengaja kita dengar dan itu kena. Oh ini tuh dan Tuhan mau. Kayak misalnya harus kita selidiki hatinya kita, apakah hatinya kita ini memang tertuju sama Tuhan atau tertuju sama yang lain. Nah, jadi seperti yang Bro Arif sudah alami ya. betul sekali. Jadi waktu itu saya sempat ditegur waktu saya bisnis itu, saya lebih pikir, saya bilang saya lebih fokus ke pekerjaan itu. Sempat saya ditegur itu karena gini, katanya Tuhan gini, kamu tidak bisa menyembah dua Tuhan. Nah, kata dua Tuhan itu saya buka ke Alkitab itu ternyata yang dimaksud itu Mamon dan Tuhan. Kita tidak bisa menyembah itu secara bersamaan. Di situ saya, ini saya salah Tuhan. Saya salah, saya terlalu, jadi kadang berkat yang Tuhan berikan itu kita terlalu terfokus sampai iblis bisa menyusup ke dalam situ. Oh ya, jelas. Iblis bisa menyusup ke dalam situ untuk menjauhkan kita dari sumbernya. Karena kita lupa sebenarnya tujuan kita diberkati itu untuk apa. Betul. Tujuan kita menyembah Tuhan itu untuk apa. Betul. Karena kadang kita dikasih berkat, kemudian kita lupa. Tujuan saya menyembah Tuhan karena berkatnya. Ya salah. Betul. Karena kita harus menyembah Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Ya. Seperti Tuhan telah mencintai kita. Ya. Itu kan teorinya kan. Betul. Tapi memang ya harus dibilang juga ya, berkatnya ya kita cari lah pasti. Iya. Tapi bukan itu yang seharusnya posisi hati kita yang sebagai utama ya. Betul. Jadi kita tetap harus melakukan bagian kita sebagai manusia. Jadi ketika Tuhan membuka jalan ya kita juga harus bekerja maksimal sebagai manusia. Tapi yang Tuhan lihat di sini hatinya kita. Apakah hatinya kita ini tertuju ke Mamon atau tertujunya tetap ke Tuhan? Ya. Nah, walaupun kita melakukan, kita punya pekerjaan dengan sepenuh hati, tapi kita tetap ingat Tuhan, ingat sumbernya, kita tetap melakukan apa yang diperintahkan, itu kita masih tetap tertuju sama Dia. Nah, yang dimaksud kita hatinya kita tertuju sama Mamon itu kalau sudah dikuasai keserakahan, sudah dikuasai hal-hal yang kita mau kumpul ini uang sebanyak-banyaknya atau berapa profit sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan yang lain, itu kita sudah fokus kepada Mamon. Ya, mungkin maksudnya seperti yang menguntungkan pribadi kita sendiri. Betul. Dan bukan kepentingan Tuhan kali. Betul. Maksudnya. Ya, seperti itu. Nah, itu. Jadi kesimpulan saya itu dalam kesaksian saya ini, saya merasakan itu bagaimana kita harus taat sama Tuhan. Dan setiap kali Tuhan itu mengucapkan janji, Tuhan itu pasti menepati. Tapi bagaimana caranya mengklaim janji Tuhan ini, untuk Tuhan menepati janjinya itu kita harus lakukan bagian kita. Apa yang Tuhan suruh? Betul sekali. Berarti ketaatan. Ketaatan. Nah, Tuhan paling minta itu ketaatan. Jadi yang saya tanggap dalam hidup saya sendiri ini, ternyata saya selama ini suka melawan. Jadi kita sebagai manusia kan punya free will. Nah, saya itu orangnya suka menganalisa. Contoh, saya waktu ini baru-baru ini saya digerakkan Tuhan untuk hubungi Bro Akira kan. Nah, saya digerakkan Tuhan untuk hubungi Bro Akira itu, saya masih melawan di situ. Saya waktu itu tahu saya mau bikin podcast. Saya tahu. Saya tahu. Tapi pada saat itu di hari ini kebetulan ada kerjaan saya yang harus dikerjakan dan saya harus memantau di lokasi kerjaan itu. Jadi dikasih pilihan lagi. Jadi dikasih pilihan. Nah, saya negosiasi lagi sama Tuhan waktu itu. Tuhan, saya tidak bisa. Ini kerjaan saya, kalau saya tidak di lokasi pada saat itu nanti bisa bermasalah. Karena saya harus pantau. Karena ini cukup harus diperhatikan dengan detail kan. Terus habis itu saya terus dibikin gelisah untuk hubungi Bro Akira waktu itu. Saya tahan. Tak taunya ownernya nelpon. Tanya nggak usah dulu hari ini, besok saja. Wah, ini Tuhan betul-betul luar biasa ini. Saya bilang, ini seperti ini di luar dugaan saya.
Jadi saya yang tadinya, saya akhirnya ya saya minta ampun, terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, oke, apa yang kamu mau saya sampaikan, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau saya bagikan di channel ini. Itu yang saya harus sampaikan begitu. Terima kasih banyak Saudara Arif atas kesaksiannya. Memang kita kadang sebagai manusia, kita memang banyak tidak taatnya karena biar bagaimanapun juga kita daging ya. Ya, betul sekali. Jadi banyak kedagingan kita yang kita kadang lebih pentingkan daripada apa yang Tuhan mau. Ya, betul. Tapi saya harap saudara-saudara bisa dikuatkan dengan kesaksian ini supaya kita terus mengingat bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Makanya kan seperti kesaksian Bro Arif tadi, Tuhan menegur Bro Arif kan, jangan mengandalkan manusia. Betul. Makanya kan kadang kapan kita cari Tuhan itu pas kita udah ketemu tembok. Ya. Sudah tidak bisa mau kemana-mana baru Tuhan bantu. Betul. Kalau tidak bisa, tidak perlu. Nah, Ya kan? ya. Tapi makanya kadang Tuhan taruh tembok di depan. Supaya kita sadar. Iya, ampun gitu. Ya, supaya kita cari dia. Supaya kita cari dia. Nah, karena Tuhan tahu kalau tidak mentok dia tidak akan cari saya. Iya. Dan juga makanya itu kita dikasih pilihan supaya kita bisa tahu. Dan di situ sebenarnya mungkin bisa dilihat kita akan semakin dewasa. Ya, betul. Semakin dewasa di mana kita bisa tahu yang mana maunya Tuhan, mana dagingnya kita bisa pisahkan. Ya. Ya, terima kasih banyak Bro Arif. Ya. Kita sangat terberkati atas kesaksiannya dan saya yakin viewers kita pun juga sangat terberkati. Shalom, sampai jumpa kembali di next episode. Terima kasih. Bye-bye.